Shalom, jemaat Tuhan yang terkasih. Karena ada kalimat tak kenal maka tak sayang, maka saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Tami Pratiwi. Sekarang sedang menempuh pendidikan di STTGKI Banjarmasin pada semesternya yang ke-6. Dan dalam semester 6 ini kami bersama-sama melakukan praktek khotbah 2. Sekian perkenalan singkat dari saya. Salam kenal dan salam hangat untuk jemaat Tuhan. Saya percaya bahwa apapun keadaan kita saat ini, apapun situasi kita pada saat ini, kita semua berada dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan. Hari ini saya mengajak jemaat Tuhan sesuai dengan tema yang saya angkat, menjadi berkat. Dengan melihat dari cerita dalam Injil Markus pasalnya yang kedua, ayat yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Saya bacakan demikian. Orang lumpuh disembuhkan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita hidup di dalam dunia tentu memiliki berbagai macam hal yang harus kita hadapi. Ada berbagai macam lilitan permasalahan dalam kehidupan pribadi tiap pribadi orang sehingga kemudian membuat tidak sedikit di antaranya kemudian tidak memiliki pengharapan. Hal ini juga yang kemudian mengakibatkan pribadi lepas pribadi terjerumus ke dalam belenggu. Sehingga beberapa di antaranya tidak dapat melakukan segala sesuatu atau bahkan juga bisa melakukan sesuatu yang kemudian akan merusak diri sendiri. Sehingga orang-orang yang demikian akan tetap diam di dalam belenggu dan bahkan akan semakin terkunci dalam belenggu. Nas hari ini mengatakan ketika Yesus sedang mengajar, sedang memberitakan firman kepada banyak orang di Kapernaum waktu itu, kepada orang-orang yang berbondong-bondong datang kepada Yesus. Nah, pada kesempatan itu ada seorang yang lumpuh dibawa oleh 4 orang lainnya kepada Yesus. Orang lumpuh ini terbaring sangat lemah dan sama sekali tidak memiliki daya. Ini menggambarkan kehidupan kita sebagai manusia yang berada dan hidup di dalam tekanan. Berkat kemurahan 4 orang ini, kemudian seorang yang lumpuh dapat dibawa kepada Yesus. Hal ini memperlihatkan bahwa belas kasihan yang demikianlah yang diharapkan ada dan ditanamkan bagi pribadi lepas pribadi, umat manusia, anak-anak Allah, yang harus dilakukan kepada sesamanya, kepada orang-orang yang mengalami belenggu, baik itu penderitaan, baik itu kesakitan, permasalahan hidup, dan seterusnya. Sebab sebagai manusia kita pun tidak tahu apakah hal demikian akan terjadi kepada kita pribadi lepas pribadi. Atau bahkan kita juga tidak tahu kapan hal itu terjadi dalam kehidupan kita jikalau memang Allah menetapkan itu dalam kehidupan kita. Nah, kedatangan 4 orang yang membawa seorang lumpuh ini datang kepada Yesus mengharapkan Yesus memberikan kesembuhan kepada orang lumpuh ini. Namun ketika mereka sampai di rumah di mana Yesus sedang mengajar pada waktu itu, ada beberapa masalah. Ialah permasalahannya jalan yang mereka lalui, yang seharusnya mereka lewati untuk masuk ke dalam rumah, mendapatkan Yesus,
tidak mendapat celah, semuanya tertutup oleh saking banyaknya orang yang datang kepada Yesus untuk mendengarkan pengajaran Yesus, mendapatkan mujizat anugerah daripada Yesus. Lalu apakah 4 orang ini kemudian menyerah terhadap situasi dan keadaan saat itu? Oleh karena jalan mereka tertutup sehingga tidak bisa masuk ke dalam rumah mendapatkan Yesus, lalu kemudian pergi dari tempat itu dan lebih baik berpikir untuk tidak menemui Yesus, sehingga orang lumpuh ini tidak mendapatkan kesembuhan daripada Yesus. Tapi kemudian sangat berbanding terbalik demikian. Jawaban mereka adalah tidak. Mereka sama sekali tidak mundur dari keadaan yang sedang dihadapi. Mereka sama sekali tidak menyerah terhadap hal-hal yang terjadi pada saat itu. Mereka berusaha dengan sekuat tenaga, dengan cara lain. Mereka berusaha dengan semangat pantang menyerah, naik ke atas atap membawa seorang yang lumpuh. Kita bayangkan saja, seorang yang lumpuh terbaring lemah dan tak berdaya dibawa naik ke atas atap. Bagaimana jika orang ini terjatuh? Dan bagaimana pula ketika di antara 4 orang yang membawa seorang lumpuh ini terjatuh? Akankah mereka mendapatkan kesembuhan? Yang terjadi sebaliknya, ketika mereka terjatuh, mereka akan mendapatkan celaka. Tetapi hal demikian tidak membuat mereka mundur. Mereka tetap maju. Mereka membongkar atap sehingga kemudian seorang yang lumpuh ini dapat mereka turunkan ke dalam rumah dan bertemu dengan Yesus. Dalam peristiwa ini, Yesus memuji iman mereka, iman 4 orang yang membawa seorang yang lumpuh ini. Oleh karena mereka berani membawa seorang yang lumpuh dengan melewati berbagai rintangan yang sangat membahayakan bagi mereka dan bagi orang lain. Iman yang kuat, iman yang sejati, bisa bekerja dengan berbagai cara. Iman ke-4 orang ini sangat luar biasa. Bukan hanya percaya secara pasif, tetapi kemudian ada sikap aktif. Ada tindakan yang menyatakan keyakinan mereka kepada kuasa Yesus. Iman mereka memiliki peranan yang besar bagi kehidupan seorang yang lumpuh ini, sehingga ia dapat berjalan dan menikmati hidup dalam pengampunan Tuhan. Sidang jemaat yang terkasih, bagaimana peran kita dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana peran kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita? Baik itu kepada orang tua, baik kepada anak-anak, baik kepada teman, sahabat, rekan kerja, dan seterusnya. Akankah kita sudah menjadi berkat bagi mereka? Jika sudah, mari terus lakukan hal yang terbaik. Dan jika belum, mari mulai hari ini kita pikirkan dan kita pun bertindak. Yang kemudian tindakan kita itu dapat menjadi berkat bagi orang lain. Dan juga menjadikan orang lain bisa bertemu dengan Kristus secara pribadi. Amin untuk firman Tuhan. Baik, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur untuk firman yang Engkau nyatakan pada kami saat ini. Kau mengajarkan kepada kami untuk tidak hanya menjadi berkat pada diri sendiri, tetapi juga menjadi berkat bagi orang lain. Terus bimbing kami Tuhan, terus ajarkan kami hingga kami boleh terus melakukan apa yang Tuhan ajarkan, apa yang Tuhan firmankan di dalam kehidupan kami. Sehingga kami tidak hanya menjadi pendengar yang baik, tetapi kami juga menjadi pelaku firman yang baik di tengah-tengah kehidupan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.